Ya, shalom. Bersyukur buat hari yang baru. Yuk memuji Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Yuk kita renungkan pujian ini di hari Pentakosta. Sama-sama kita katakan, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Amin. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami keluar memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Amin. Jadikan kami satu. Amin. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Tuhan Yesus, kami mau jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Amin, amin, amin. Ya, shalom semuanya. Pastor menyapa yang ada di YouTube, Facebook, yang ada di grup doa Telegram, maupun juga sebagian yang masih ada di grup doa WhatsApp. Puji Tuhan, di hari ini Pastor ucapkan selamat memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus. Dan ini tentu hari spesial bagi orang-orang percaya, terkhusus yang melayani. Lewat hari ini kita semua diingatkan bahwa semua orang percaya sudah diberi kuasa. Roh Kudus sudah dicurahkan
Dan orang-orang percaya adalah tempat kediaman Roh Kudus di dalam hidup mereka, yang aktif, yang melayani, yang melepaskan, yang membawa kabar keselamatan, pengampunan, kesembuhan. Intinya kabar baiklah dari surga yang dibawa oleh orang-orang percaya ketika mereka menyadari hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan bicara soal hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, kita selalu diingatkan. Dan hari ini sebagian besar gereja-gereja barangkali mengutip dari ayat buku Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung pandang. Amin, ujung pandang. Sampai ke ujung Papua. Amin, ujung Papua. Sampai ke ujung dunia. Amin, bangsa-bangsa. Dan kita semua, sebagian besar orang percaya sudah tahu. Dan ini menjadi ayat emas ketika memperingati hari Pentakosta. Tetapi kamu, Bapak Ibu terkasih, menerima kuasa saat Roh Kudus turun kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama-tama kita mesti mengerti dasarnya. Setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Bahasa lain, melalui pengurapan Roh Kudus. Bahasa lain, melalui pengutusan Roh Kudus. Bahasa lain, bahwa di dalam hidupmu ada kuasa adikodrati yang bukan dari engkau, tapi sebuah gift, pemberian dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Dipanggil menjadi saksi Kristus. Kita ini menjadi batu hidup, bukan menjadi batu sandungan. Pelayanan tanpa pimpinan Roh Kudus akan menjadi batu sandungan. Tapi pelayanan yang dipimpin Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus akan menjadikan pelayanan itu batu hidup, menghidupkan banyak orang-orang yang mati semangatnya, mati karena dosa, mati karena putus asa, mati karena merasa sudah tidak mampu. Pelayanan orang percaya hari ini, Pastor Andy mengingatkan, bahkan menghimbau semua bahwa kita adalah pelayanan yang membawa batu hidup. Pelayanan yang menghidupkan, pelayanan memberikan semangat, pelayanan yang membangkitkan, bukan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai hari ini, begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan Tuhan percayakan ini. Di rumah sakit, di jalan-jalan, di gereja-gereja, di rumah-rumah. Banyak pertobatan, pelepasan, kesembuhan, hidup yang baru Dia kerjakan melalui pelayanan ini. Kami ini hanya jongos, hanya hamba. Kami hanya melakukan apa yang sebetulnya kami tidak sanggup lakukan. Ketemu orang-orang, mereka menangis di lawat Tuhan. Ketemu orang-orang, mereka terhempas di jalan-jalan, roh-roh jahat tidak tahan lama. Karena saya percaya betul bahwa pengurapan Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya. Seperti thumbnail yang muncul di YouTube, Bapak Ibu sekalian, yang akan dimunculkan di Facebook juga. Ketika di jalan raya ketemu orang-orang, mereka terhempas. Kenapa? Karena pelayanan orang percaya dalam pimpinan Roh Kudus. Memang Roh Kudus pribadi yang perkasa, sekalipun tidak kasat mata, tapi penyertaannya itu ajaib. Katakan amin. Penyertaan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan saya. Sebut Bapak Ibu sekalian.
adalah ajaib. Dia sanggup berkarya di luar nalar, di luar ekspektasi, di luar akal budi kita. Termasuk kalau saudara-saudara pergumulan keluarga, tiba-tiba suamimu berubah. Amin. Berubah tentu bukan menjadi satria wajah hitam, bukan. Berubah menjadi baik karena jamaah Roh Kudus itu membawa kita menjadi seperti Kristus. Kristus itu sempurna, Kristus itu baik, Kristus itu penuh kasih. Amin, 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 amin. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita mau melihat beberapa ayat firman Tuhan untuk meneguhkan hati dan sebagai pendorong bagaimana kehidupan kita orang percaya hari ini yang sudah menerima pengurapan Roh Kudus. Tadi kita sudah melihat satu ayat, ya, Pastor membuka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sekarang kita maju, kita melihat buku Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-7. Pasal 2 ayat 1 dulu, ya. Kita sekarang melihat ayat 1 dulu, lalu ayat 7 dan seterusnya. Pastor membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Selamat mendengarkan, demikianlah sabda firman Tuhan bagi seluruh Bapak Ibu terkasih. Ketika tiba hari Pentakosta, sesuai dengan janji firman-Nya, Pentakosta itu hari ke-50. Tuhan yang berjanji, Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Dan Tuhan berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu akhirnya murid-murid mereka bersehati. Mereka lakukan apa? Orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi hari ke-40 Yesus Kristus naik ke surga. 10 hari yang lalu rame-rame orang Kristen, orang percaya memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan 10 hari kemudian, sesuai janjinya, Penta, hari ke-50, Dia curahkan Roh Kudusnya. Roh Kudus adalah pribadi dari Bapa. Sesuai yang dia ucapkan Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh yang keluar dari Bapa. Kalau keluar dari Bapa, berarti pribadi Bapa. Roh Kudus adalah pribadi Bapa yang keluar dari Bapa dan sekarang ada di dalam setiap hidup orang percaya. Nah, Bible berkata mereka berkumpul di satu tempat 10 hari, Bapak Ibu sekalian. Dan tibalah hari Pentakosta. Perhatikan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini yang Pastor mau sampaikan, bahwa di akhir zaman ini kita perlu mempererat kesatuan. Di mana ada Roh Kudus Bapa, di situ ada kesatuan Bapak Ibu. Di mana ada Roh Kudus itu mempersatukan orang percaya, bukan mencerai-beraikan. Roh Kudus itu menyatukan. Seperti kita melihat satu batang api. Ketika berkumpul dengan batang-batang yang lain, itu menjadi api unggun yang besar, Bapak Ibu sekalian. Pastor tidak mau lagi mengingatkan bahwa lebih lama engkau punya kuasa, karena sudah berpuluh tahun kita praktekkan kuasa itu.
Tapi secara khusus Pentakosta yang kita peringati di tahun 2022 ini, saya hamba Tuhan mengingatkan kita semua. Kita pun tidak tahu umur kita kapan. Tapi mari hari ini rame-rame ketika gereja Tuhan memperingati Pentakosta, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesatuan. Kalau mau melihat perbedaan, dasarnya udah berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Saudara kandung saja bisa berbeda sifat, berbeda pemikiran. Jadi jangan melihat perbedaannya. Selama kita berkata bahwa Kristus Tuhan di hidupku, Alkitab sumber satu-satunya kebenaran sebagai pondasi keimanan saya. Saya percaya Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus mati buat pengampunan dosa-dosaku, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, hari ke-40 dia naik ke surga, dan hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan, dan dia akan datang kembali menjemputku naik ke awan-awan surga permai untuk masuk dalam pernikahan anak domba. Dan di sanalah kelak orang-orang percaya berkumpul. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba Tuhan, apapun jabatan dan jawatan yang engkau dapat dari Tuhan, apapun karunia yang engkau miliki yang Tuhan give kepada kita, jangan lupakan hal ini. Yuk kita kembali dari hal yang dasar setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Seluruh orang percaya berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama, menggenapi firman Tuhan. Kita lanjut sekarang ayat yang ke-7, 8 sampai 12 ya. Sekarang kita melihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berdoa, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Bapak Ibu sekalian terkasih, Roh Kudus itu mempersatukan. Kita melihat ayat 7 sampai 12. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dikaryakan oleh Tuhan. Firman Tuhan, Elohim, Roh Kudus. Mereka tercengang-cengang karena ternyata sekalipun beda-beda bahasa, mereka bisa menangkap satu bahasa yang sama. Mereka berpikir dengan bingung, bagaimana bisa orang yang berbeda suku, bahasa, tapi mereka bisa menangkap satu bahasa yang sama, yaitu bahasa tentang perbuatan-perbuatan Kristus yang ajaib. Bukankah ini sebuah
hal yang mendasar sebetulnya sebelum mereka pergi memberitakan karya Kristus. Mereka menjadi satu, dipertontonkan oleh Tuhan. Meskipun beda suku, kalian bisa mengerti bahasa kasih. God is love. Tapi mereka sedang membicarakan satu bahasa, satu visi yang sama, menceritakan perbuatan-perbuatan Kristus yang ajaib. Ini membuat orang tercengang-cengang. Mana mungkin, tidak bisa, tidak masuk akal. Tapi nyatanya bisa kalau ada Roh Kudus. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Ayat yang ke-12. Kembali, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Artinya adalah Pastor dapat rema. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bahkan termasuk prinsip-prinsip dasar yang hari ini banyak diperguncingkan, dipertentangkan, diperdebatkan antar sesama apologet, teologi, doktrin. Yang saya pahami dari hal yang sederhana mungkin bagi banyak orang pintar, yang saya percayai, kalau Roh Kudus ada di antara kita, apa yang tidak mungkin itu bisa. Bahkan beda bahasa, beda dialek, beda artikulasi, tapi saat Roh Kudus ada, semua bisa dipahami dengan baik. Ini membuat orang tercengang-cengang. Jangan lupakan hal ini Bapak Ibu sekalian. Memang saya dan Anda orang biasa, tapi pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda yang Tuhan percayakan, itu bisa membuat orang tercengang-cengang. Yuk kita merenungkan bagian ini. Roh Kudus sudah dicurahkan. Saya sudah menjadi orang percaya, terlebih kita yang sudah melayani. Apakah kita merasa sombong? Kita merasa lebih pintar dari yang lain? Roh Kudus mampukan semua kita untuk melakukan pekerjaannya dan membuat orang tercengang-cengang. Pastor Andy berdoa untuk semua gereja Tuhan dipenuhi jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus karena perbuatan Roh Kudus. Hari ini Pastor Andy ada di kota Samarinda. Pastor akan coba mendatangi 1-2 gereja dan memang sengaja tidak memberi info dalam momentum Pentakosta ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian, sementara udah ratusan orang menunggu info, mungkin ribuan orang menunggu info Pastor akan ke gereja mana hari ini, saya memutuskan tidak memberikan informasi. Sebab kerinduan hatiku, secara khusus di hari memperingati Pentakosta hari ini, Tuhan rindu, dan saya juga inginkan hal yang sama. Saya merindukan seperti apa yang Tuhan rindukan, yaitu biarlah gereja-gereja itu penuh karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena ada 1-2 atau siapa hamba Tuhan tertentu yang datang. Jadi dimanapun engkau bergereja, datanglah ke gerejamu, bukan karena ada hamba Tuhan ABC, tetapi karena karya Roh Kudus ada di gereja Anda. Saya berdoa semua gereja, bukan hanya di Samarinda, di Balikpapan, bahkan seluruh provinsi, di kota-kota, di republik ini, di bangsa-bangsa, di seluruh muka bumi ini,
gereja-gereja penuh jiwa-jiwa, semarak pujian, mereka datang memenuhi rumah Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus, karena karya Roh Kudus. Supaya tidak ada satu orang pun yang bermegah diri. Kalaupun mau bermegah, bermegahlah di dalam Kristus. In Jesus' name. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, semua orang percaya yang dimana gerejanya ada mengadakan pertemuan ibadah Pentakosta atau pertemuan-pertemuan ibadah umum, datanglah ke gerejamu bukan karena melihat hamba Tuhan, tapi karena panggilan karya perbuatan Roh Kudus di dalam hidupmu. Kita melihat dua ayat lagi Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 16 ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kita membaca dua ayat lagi dari 1 Korintus pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Jadi murid-murid rasul-rasul juga memperingati Pentakosta. Seperti kita hari ini gereja memperingati Pentakosta, bukan berharap dicurahkan, sudah terjadi pencurahan itu. Memperingati, mengingatkan, halo Bapak Ibu, menyadarkan, membuat kita ngeh, oh ternyata saya orang percaya tidak cuma sekedar menerima darah Yesus yang mengampuniku, tapi saya diberikan gift, sebuah pemberian yang datang dari Bapa di surga, itu Roh Kudus. Disebut juga Parakletos, penolong yang menolong hidupmu tetap menjadi saksi sebagai orang percaya. Orang percaya bisa jatuh, bisa, tapi karena ada karya Tuhan dalam hidupnya, Roh Kudus yang telah memeteraikan kita sampai akhir zaman. Orang percaya jatuh, percayalah, tidaklah sampai tergeletak. Saya pernah jatuh, Bapak Ibu sekalian pernah jatuh. Siapa yang berani berkata tidak pernah jatuh, orang itu sedang sombong. Tapi bagi setiap kita yang hari ini pernah jatuh atau sedang jatuh, kita ini milik Tuhan Yesus. Hobi kita tidak jatuh. Hobi kita bukan melakukan dosa, tapi kita tidak luput dari pelanggaran. Dan waktu kita ada di posisi jatuh, ada Roh Kudus yang sudah materaikan engkau. Dia akan membimbing engkau untuk naik kembali, untuk menjadi saksi, untuk melayani, untuk supaya tidak sombong, untuk mengingatkan kita senantiasa bahwa kita manusia biasa yang ada kelemahan. Kita selalu perlu bergantung kepada Roh Kudus. Saya banyak berubah tahun demi tahun karena pengalaman hidup. Pengalaman hidup banyak membentuk hidup saya. Mungkin banyak hamba Tuhan yang muda-muda hari ini, yang barangkali secara pengalaman belum sebanyak pengalaman hidup kami, sehingga kadang-kadang mereka masih angkuh, cara bicaranya masih arogan, mereka kelihatan sombong, dominan, seolah-olah mereka pemahamannya yang belum seberapa, tapi mereka merasa sudah superior. Seolah-olah mereka merasa sudah mempunyai hak untuk menghakimi gereja lain, hamba Tuhan lain, yang sepanjang hidupnya hamba terus sudah mengabdi untuk Kristus.
Tapi barangkali itu hal yang umum ya, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke, tapi kalau ada yang sudah senior, maksudnya senior usianya udah banyak, umurnya, ngomongnya masih seperti anak muda yang kurang pengalaman. Apa memang betul mereka mungkin kurang pengalaman praktek, lebih banyak teori? Tapi bagi saya hari ini kondisiku begini saja. Saya masih terus Tuhan, saya belajar. Terus Tuhan, puji hatiku Tuhan, saya nggak mau berikan hal yang sia-sia. Terus saya belajar. Kita sama-sama orang percaya punya kuasa. Begitu banyak Bible yang kita sudah pegang, kita baca, kita hafal. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Amin. Dan sebelum kita keluar lebih lagi, ya meskipun sudah banyak yang keluar tapi belum mempraktikkan kasih, seperti keluar melayani, keluar mempublish seperti ini, medsos. Tapi saya percaya juga selama kita masih hidup, bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Mari sama-sama kita punya kuasa Roh Kudus karena kita percaya Pentakosta. Mari kita hidup seperti apa yang Roh Kudus mau. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada unity. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesatuan. Saya tahu bahwa ada ratusan organisasi sinode di Republik kita dengan ribuan cara pandang, dengan ratusan ribu bahkan jutaan jiwa-jiwa yang percaya dalamnya. Pasti tentu sampai kapanpun perbedaan itu ada. Dress code kah, cara liturgis kah, cara menyanyi kah, cara memuliakan Tuhan kah, cara pimpin doa kah, cara berkhotbah kah, cara menyampaikan renungan kah, pasti sampai kapanpun ada. Tapi maukah hari ini dalam perayaan Pentakosta kita kembali dari hal yang mendasar? Orang percaya bisa berkumpul jadi satu. Padahal waktu itu ada orang Arab dari Kreta, macam-macam. Tapi di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesatuan. Setiap hati direndahkan, setiap ego dibunuh. Perbedaan tetap ada, tetapi kita kedepankan kasih. Apalagi selagi orang percaya kepada kitab suci. Saya mohon kepada seluruh pemirsa sekalian menyaksikan ini. Mari kita bukan cuma sekedar mengerti tentang kuasa Roh Kudus. Mari kita bukan cuma sekedar berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Tapi mari sama-sama kita, saya mohon, kita hidup sehati dengan tujuan yang sama. Bukan untukku, bukan untukmu, untuknya, dia itunya Bapa, kerajaannya. Mari kita menjadi satu, sekalipun kita berbeda. Satu visi, satu suara, satu tujuan. Ceritakanlah kepada dunia ini tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Untuk itulah Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita. Biar orang tercengang-cengang melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kita.
In Jesus name, selamat memperingati Pentakosta. Dan selamat hidup memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. In Jesus name. Sampai hari ini Tuhan masih mengampuni dosamu. Demikian juga sampai hari ini kuasanya masih ada. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berdoa, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, amin. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan hormat Pastor mengundang kita angkat dua tangan. Bapakku yang di surga, terima kasih buat sabda firman. Kami mengucap syukur. Dan hari ini, dalam momentum peringatan Pentakosta, kami rame-rame sehati mau rendahkan diri di hadapan Bapa. Tundukkan ego kami, taat pada firman-Mu. Terima kasih buat kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui pribadi Roh Kudus yang bersemayam di hidup kami. Kami mau dengar-dengaran. Apabila kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus, namun ego kami yang besar, kami selalu menyatakan perbedaan sebagai permusuhan, perselisihan, perdebatan. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus Tuhan yang mengajar kami hidup supaya satu visi, meskipun denominasi berbeda-beda, yaitu visinya menceritakan perbuatan Kristus yang ajaib. Jadikan kami satu. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian. Aktifkan pelayananmu dalam bimbingan Roh Kudus. Diberkatilah seluruh orang percaya, rekan-rekan pelayanan, hamba-hamba Tuhan, dari Roh Kudus yang diam dalam hidupmu. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh gereja-gereja Tuhan, dimanapun engkau melayani atau berjemaat. Tuhanlah yang memberkati. Tuhan memperlengkapi orang-orang kudus dengan gift, dengan pemberiannya. Ingatlah, Roh Kudus memanggil kita aktif menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke seluruh sesama kita. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Rajin-rajin, semangat pagi ini. Semua ke gereja. Yang gerejanya sudah boleh ibadah. Kalau kami kodok di Gerahia STHC Balikpapan belum boleh. Pun demikian tidak membuat surut kita untuk tetap datang menyembah Tuhan. Karena kita adalah manusia rohani, orang beriman.
Tuhan pasti mampukan setiap kita untuk tekun, setia, beribadah, dan melayani Tuhan Yesus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Selamat beribadah. Ingat ya, ibadah di gereja masing-masing. Penuhi gerejamu di mana engkau digembalakan dengan jiwa-jiwa. Ajak jiwa-jiwa baru datang menyembah Tuhan. Dengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dan mereka akan menyatakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan dinyatakan. Amin, amin, amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah.